Baik, perkenalkan nama saya Irfan Safirandata, NIM 2907612 dari Prodi Teknik Elektro Universitas Mula Warman. Di sini saya akan membahas soal probabilitas dan statistik. Kita masuk ke soal yang pertama. Ada sebuah data dalam suatu percobaan yang dilakukan untuk menentukan mana yang lebih baik dari ketiga sistem rudal yang berlainan. Jadi di sini ada 3 sistem rudal yaitu A1, A2, A3 diukur dengan laju pembakaran dari 24 penembakan statis. Jadi di sini ada bahan bakarnya yaitu B1, B2, B3, dan B4 dan 4 jenis bahan bakar yang berlainan dicoba. Percobaan menghasilkan replikasi pengamatan laju pembakaran pada tiap kombinasi. Perlakuan data selengkapnya dapat dilihat pada layar monitor. Apakah ada pengaruh nyata antara sistem rudal dan jenis bahan bakar terhadap laju bahan bakar? Apakah ada efek interaksi antara jenis bahan bakar dan sistem rudal? Jadi kita bisa lihat pada data A1, A2, A3, dan jenis bahan bakarnya B1, B2, B3, B4, kita bisa lihat di sini nilainya. Dan di sini kita akan mencari ANOVA-nya dengan bantuan Microsoft Excel menggunakan data analis. Dan hasilnya seperti berikut. A1 ada count-sum reference, begitupun A2, A3, dan total count totalnya, sum totalnya, reference, varian. Kemudian kita beralih ke tabel sebelahnya. Di sini sumber variasi F itu F tabel dan H0, H1. Sumber variasinya sistem rudal F hitumnya 5,8444, F tabelnya 3,885294. Dengan demikian maka H0-nya menolak dan H1 menerima. Kemudian jenis bahan bakar F hitumnya 10,75296 dan F tabel 3,490295. Dengan demikian maka H0-nya menolak dan H1-nya menerima. Kemudian interaksi F hitungnya 2,972949 dan F tabel 2,999612. Dengan demikian maka H0-nya menerima dan H1-nya menolak. Dengan galat atau kesalahan error-nya 14,91. Kita masuk pada soal yang kedua. Soal yang kedua, untuk menentukan kestabilan vitamin C dalam sari air jeruk pekat, beku, dan disimpan dalam lemari es selama waktu seminggu. Jadi ini adalah waktunya 0,37. Telah dilakukan penelitian vitamin C retention in reconstituted frozen orange juice. 3 jenis sari jeruk pekat diuji dalam 3 jangka waktu berbeda. Jangka waktu menyatakan jumlah hari sejak air jeruk diperas sampai diuji. Hasilnya dalam miligram asam askorbat per liter disajikan dalam tabel berikut. Jadi ada 3 jangka waktunya yaitu 0, 37, dan 3 jenis sari jeruk yaitu Refood, Salad Sweet, dan Minute Maid. Sama dengan soal yang pertama, di sini dengan pertanyaan, di sini apakah ada perbedaan kadar askorbat di antara merek sari air jeruk yang berbeda? Apakah ada perbedaan kadar askorbat di antara jangka waktu yang berlainan? Apakah ada interaksi variabel antara jenis merek air jeruk dengan waktu simpan? Jadi di sini kita mencari menggunakan bantuan Microsoft Excel untuk mencari ANOVA-nya.
dengan didapatkan hasil risk food-nya, corn, sum, eggplant, dan varian. Kemudian salad sweet, minute maid. Kemudian kita mendapatkan totalnya. Bisa kita lihat bersama nilai-nilainya, corn-nya, sum, kemudian eggplant, dan varian. Jadi di sini didapatkan pada tabel sumber variasi, yaitu merek dengan F hitung 1,73594, F tabelnya 3,35413. Dengan demikian maka H0-nya menerima dan H1-nya menolak. Kemudian waktu ditemukan F hitungnya 12,0429 dan F tabel 3,35413. Dengan demikian maka H0-nya menolak dan H1-nya menerima, dan interaksi F hitungnya 0,4595 dan F tabel 2,72777. Dengan demikian maka H0-nya menerima dan H1-nya menolak. Nah, kita masuk pada pernyataan yang ketiga. Di sini saya menampilkan tabelnya. Dalam suatu percobaan, jenis barang ada 3 faktor yang diperlukan untuk mempengaruhi. Jadi di sini ada 3 pengaruh petugas. Ada katalis, waktu pencucian, dan pengaruhnya petugas katalis dan waktu pencucian. Jadi 3 replikasi diambil pada tiap kombinasi faktor. Diputuskan bahwa semua interaksi faktor-faktor diselidiki. Hasil penelitian selengkapnya sebagai berikut. Nah, ini adalah hasilnya. Bisa kita lihat bersama. Jadi di sini kita disuruh untuk membuat analisis variansi untuk menguji signifikansi pengaruh variabel. Di sini dapatkan tabel-tabelnya. Kita langsung ke penyelesaiannya. TA kuadrat sama dengan 122.825,3. Kemudian sumnya dikuadratkan dengan hasil 6872,84. Dapat dilihat pada tabel. Kemudian T-nya sama dengan 606,4 dan T kuadratnya per ABCN sama dengan 6809,647407. Dapat dilihat pada tabel berikut. Dan ini ada SST-nya, SSA, SSB, SSC, SAB, SAC, dan SBC. Bisa kita lihat nilainya. Kemudian ada MS-nya dan FU-nya. Kemudian di sini didapatkan untuk TABC dikuadratkan dan hasilnya 20.553,68 dan SSE-nya sama dengan 21,61333. Dan dapat dilihat pada tabel berikut. Ini adalah hasilnya. Baik, demikianlah presentasi soal probabilitas dan statistik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.